Pemirsa, saat ini kita akan bersama-sama ya, terlebih khusus umat Hindu di mana saja Anda berada. Hari ini akan dilaksanakan peletakan pembangunan Pura Satyaloka di Kabupaten Bovendigul. Terlebih khusus pura yang ada di Tanah Merah ini sendiri. Nah, sebelum peletakan batu pertama tentunya ada rangkaian tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan oleh umat Hindu di Kabupaten Bovendigul. Seperti apa rangkaian kegiatan tahapan-tahapan tersebut? Nah, ikuti saya di hari ini. Om Pikiratu Tatatu Watu Swaha Om Puspa Tendaya Nama Swaha Om Kum Kumarang Senam Om Sri Atudam Catur Rindam Banjame Tudam Baryatu Om Brahma Bawa Kawis Suamato Mangis Barajanda Om Tamborna Dada Swa Paripurna Nama Swaha. Pengimpul ke Banten terus kena ke Banten Caru dulu. Ingat itu yang mana bawah, mana tengah, mana atas. Banten niki dumun Pak Mangku, dumun baru ke lobang. Pak Made gak ke atas Pak Made. Pak Manggu. Pak Manggu di bawah Pak Manggu. Mandilan tersangkanya nggak? Ada orang belum lapak kok, enggak? Iya, belum lapak. Bangun mengebas baru Bambang di Parmosano, Bambang di Pemura. Nama Swaha Om Indah Sukito Sang Kuto Sakti Eng Matyo Desa Miro Kliwon Banjoryo Siwo Dewatano Ikita Desa Diniro Warna Monjo Warno Maiwa Ayam Prumbun Engolah Minangun Kurit Watekan Caruntu
Mangku Walid. Om Margian Penyenang, Tepung Dawal. Olahan lumun dibuka. Sabun menggawe. Loh, Bamangku mancen dengan pengeluaran. Nama Swaha. Om Sang Hyang Apurusang Koro Hanukron Sang Kolo Sakti Sang Hyang Rukro Hanukron Sang Kolo Wiseso Sang Hyang Durga Dewi Anukro Ring Sang Teneng Amang-amang Kodo Niro Batoro Sakti Hanung Guring Bumi Ring Puro Prahyangan Ring Natara Pauman di dalam pasuduan Watesetro ing saduing lemah angker manusani roh tawah kadene ro iki iwak sembelih nyoto kirang nyoto pipis iki nyoto pipis sabundel patu pondiro ing pasar agung najateng koloniro pilih koloniro kabeh aja sira mewali wah padha iwahana padha siji bawantu om siji ratu. Ingat ada sama bubur. Pak Mangku Parno buburnya paling depan bubur. Ayamnya. Kalau bisa ribut. Ayam bakar. Bangku, bukan itu. Ribut nggak apa-apa. Tuh. Orang mangat juara tenagai. Betul. Yang Allah lah. Maka udah 3 kali. Terus daksinonya terakhir. Daksino Pak Mangku. Nah yang ini boleh ditimbun. Nanti untuk Padmo sama Taksir dan Pengelurah terakhirnya setelah warga boleh nikah 3 kali ditimbun. Pandegeng gitu.
sampai rata itu. Yang belum? Dikit aja. Yang hitam taruh aja bumbungnya, sampunan di mangkuali. Yang hitam Umat dados makin melinggih maka sarana persembahyangan untuk setelah peletakan batu pertama nanti beda sembahyang pada kaki bapak kaki bapak sarang sama umat kakinya dikeluarin nih kakinya akan membiak kalur pembersihan di bawah yang nomor 2 di dada. Nah, nomor 3 di muka, untuk resistor di muka, di kaki, dada, muka. Ya, dari pihak Kementerian Agama dan juga Gereja Katolik ya, menghadiri peletakan batu pertama Pura Satyaloka. Om Puspa Dendaya Nama Suwahu Om Paramo Adiwutang hidup sujud bakti kehadapan yang betara betari yang widiwasa puja Trisandya kita rangkaikan dengan keramani sembah mengambil sikap asana awit Pranayama Karasudana Om Sudram Om Swaswaku Om Adi Sudai Puja Trisandya ngawit
Suryo Raditya nggih asapin sekar Om Puspa tentu ya nama Tuhan ngawit Dihadiri Bapak Pastor Parokia Kudus Tanah Merah dan Dim 1711 Bovendigul dari pihak Gereja Katolik semua, Ibu Kementerian Agama, Bapak Kepala Kampung Mawan turut hadir untuk menyaksikan secara langsung peletakan batu pertama pembangunan pura di Tanah Merah. Bapak selaku Ketua PHBI umat Hindu untuk wilayah Provinsi Papua Selatan sendiri, hari ini apa pesan yang mau disampaikan kepada umat Hindu yang ada di Kota Tanah Merah sehingga dengan peletakan pembangunan batu pertama untuk Pura Satya Loka ini dapat berjalan seperti apa, silakan. Ya, selamat pagi Bapak dan untuk umat sedharma yang ada di Tanah Merah, khususnya umat yang menyongsong Pura Satya Loka yang ada di Tanah Merah. Perkenalkan saya Iwayan Swasto, Ketua PHDI Provinsi Papua Selatan. Pada hari ini hadir dalam rangka pelaksanaan peletakan batu pertama untuk Pura Satya Loka yang ada di Tanah Merah. Tujuan daripada dibangunnya pura ini adalah satu, untuk meningkatkan serada bakti umat Hindu khususnya yang ada di Tanah Merah, umumnya yang ada di Provinsi Papua Selatan, supaya di dalam kegiatan-kegiatan hari besar agama Hindu mempunyai tempat ibadah di mana kita sebagai umat beragama bisa bersosialisasi antara umat yang lainnya. Nah, itulah tujuan daripada peletakan dan peletakan batu pertama Pura Satya Loka, dan tujuannya pura ini untuk dibangun. Satu, tadi sudah meningkatkan serada bakti, dua, bersosialisasi dengan masyarakat setempat, dan ketiga, biar umat bisa ada edukasi tentang agama Hindu walaupun berada jauh di ujung timur Indonesia. Itu yang kami rasakan sangat penting dibangunlah tempat ibadah ini. Ini rencana pembangunan berapa lama ini, Pak? Rencananya 90 hari kerja. 90 hari kerja. Ya, dengan 3 pelinggih yang disebut Trilingga. Oh, baik, terima kasih, Pak. Oh, Pak Dandi, saya kenal beliau sudah 3 pernah waktu warga Sudina. Tanda dimulainya pembangunan Pura Satya Loka Kabupaten Bovendigul. Kami sebagai Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bovendigul mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan di acara kami
ini. Pembangunan Pura Satyaloka ini dilaksanakan secara bertahap, di mana pada kesempatan ini adalah inti dari pembangunan Pura Satyaloka Kabupaten Bovendigul, yaitu pembangunan 3 pelinggih utama. Pura Satyaloka ini terletak di wilayah Kampung Mawan, Distrik Mandubo, Kabupaten Bovendigul. Pura Satyaloka terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia, Dirjen Bimas Hindu dengan nomor 22/6-BA.00/2023. Pura ini mempunyai luas 50 kali 100 mm yang diempon atau beranggotakan 18 keluarga atau 18 kakak atau sekitar berjumlah jiwa 60 orang umat Hindu Kabupaten Bovendigul. Kami selaku Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Bovendigul mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Pemda Kabupaten Bovendigul serta semua pihak yang membantu sehingga pura ini bisa terlaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi Om Santi 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 Om. Pembangunan pura atau tempat peribadatan merupakan suatu kewajiban bagi umat beragama, khususnya umat Hindu, terkait dengan acara kita pada hari ini, yang mana untuk tempat peribadatan umat Hindu di Kabupaten Bovendigul, khususnya di dalam kota Tanah Merah, memang selama ini belum ada. Pura kita hanya ada di distrik Jair, tepatnya di wilayah Asiki, berada dalam area tanah perusahaan yang dibangun oleh pihak perusahaan. Sehingga kami dari Kementerian Agama bersyukur melalui beberapa bantuan, khususnya pemerintah daerah dan juga kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, dalam hal ini Bimas, penyelenggara Bimas Hindu. Saya di sini mungkin selamat datang Ibu Asisten. Secara garis besar saya akan menyampaikan mungkin selamat datang saja kepada pemimpin atau Ketua Parisade Hindu Dharma Provinsi Papua Selatan di Bovendigul. Didirikannya Kementerian Agama adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keagamaan, sehingga kami juga mempunyai program prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Agama, ada 7. Salah satunya adalah moderasi beragama. Moderasi beragama itu apa? Moderasi beragama adalah cara pandang orang yang demokrat, orang yang moderat dalam mengamalkan dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing dengan tidak ekstrim. Puji Tuhan, selama kurang lebih saya di Bovendigul 5 tahun, kehidupan kerukunan umat beragama di Kabupaten Bovendigul berjalan dengan lancar, dengan baik, aman, saling hormat menghormati, dan saling harga menghargai,
di antara umat beragama yang ada di Bovendigul. Saya pikir itu mungkin beberapa hal, karena nanti sambutan resmi mewakili pemerintah daerah akan disampaikan oleh Ibu Asisten, dan beliau juga sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Mengakhiri ucapan selamat datang saya, mungkin saya menyampaikan salam atau moto kita dari Kabupaten Bovendigul. Kalau di Merauke ada Isakot BK, Isakot Kai, satu hati satu tujuan. Maka kita di Bovendigul ada moto kita sendiri, yaitu Nuk Bagen, Guk Bagenep, Guk Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena engkau ada karena saya ada. Teman-teman kita yang beragama Hindu boleh ada di tempat ini. Semua seizin Tuhan, kita boleh bersukacita, berbahagia bersama-sama untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan pura. Kami harapkan awal peletakan batu pertama ini boleh menjadi momen yang sangat penting, khususnya bagi agama Hindu, untuk mendapatkan wadah tempat beribadah untuk meningkatkan spiritual. Ya, kami harapkan para stakeholder juga bisa membantu dalam kita sebagai umat beragama, membantu saudara kita dalam proses pembangunan pura ini. Mereka mungkin tidak bisa sendiri, kami juga pemerintah hadir untuk membantu semampu pemerintah, ya, karena begitu banyak beberapa agama yang harus dibantu oleh pemerintah. Pasti pemerintah tidak akan tutup mata, silakan berproses sehingga pura ini menjadi berkat juga untuk lingkungan ini, ya, dan untuk kita semua saling menjaga kebersamaan kita sebagai umat beragama. Ya, saya harapkan juga dari yang beragama Hindu bisa membuka hati, membuka diri dengan bantuan dari teman-teman kita yang beragama lain, ya. Jadi sungguh luar biasa Indonesia ini, hidup yang mempunyai beberapa agama yang diakui oleh negara, bisa hidup berdampingan, kita bisa hidup bertoleransi di saat ini dengan bulan suci Ramadan juga kita bisa saling menghargai, ya, satu dengan yang lainnya dalam beribadah, seperti Muslim mengikuti puasa dan kita sebagai agama yang lain boleh menghargai perbedaan itu. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat atas akan dilakukannya peletakan batu pertama ini. Semoga Sang Yang Widiwasa bisa melindungi, memberkati apa yang menjadi rencana kita yang baik ke depan ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tidak apa-apa. Ini bisa? Ya. Hadirat Tuhan Yang Kuasa, Sang Yang Widiwasa, kami meletakkan peletakan batu pertama pembangunan Pura Satyaloka. Kiranya setelah peletakan batu pertama ini, proses pembangunan Pura Satyaloka dapat
Ambil kamera, dokumentasi. Pak Pastur, Ketua FKUD, ya, dan sesepuh kita. Semuanya berjalan dengan lancar, bisa berhasil dengan baik. Ini menjadi berkat bukan hanya buat umat Hindu, tapi buat semua orang, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Bapak Kepala Kampung, Ketua FKUD, cara ini yang kami sebut adalah ngurwa. Ngurwa itu atau peletakan batu pertama adalah satu, kita mohon izin kepada Ibu Pertiwi bahwa kita akan bongkar beliau, akan kita membangun sebuah bangunan. Yang kedua, karena kita membangun bangunan suci, kita lanjutkan tadi namanya Mecaru, itu menetralisir hal-hal yang negatif menjadi hal yang positif, yang dimaksudkan di mana kita membangun bangunan suci, kita harus sucikan dulu tanahnya. Nah, itu yang kita awali tadi. Setelah kita sucikan tanahnya, izin ke Ibu Pertiwi, dan kita sucikan tanah ini terdahulu, baru kita bangun bangunan suci di atasnya. Nah, bangunan suci tadi, peletakan batu pertamanya sudah kami laksanakan bersama-sama dengan Bapak Forkompindo. Mudah-mudahan dengan peletakan batu pertama tadi, kami dari Provinsi Papua Selatan mengharapkan kepada Bapak-Bapak yang ada di Bovendigul, terutama Forkompindo dan Bapak Bupati atau yang mewakili Ibu Asisten, terima kasih banyak. Kami mewakili umat Bovendigul atas bantuannya dan Provinsi Papua Selatan, dengan harapan Ibu, walaupun tahu kami di NPHD kita tidak boleh menerima IPA berturut-turut, tapi kami namanya manusia biasa, dan apalagi kami sangat sedikit sekali di sini tadi dengan 18 kakak 60 jiwa. Mungkin secara finansial kalau membangun sebesar ini sangat susah sekali, maka dari itu bisa bertahap Pemda mengambil sebuah kebijakan untuk kami bisa melanjutkan pembangunan pura ini yang kondisinya dan madionya kita bagi menjadi 3. Yang di atas tadi di mana diletakkan batu pertama tadi akan dibangun 3 pelindung atau 3 bangunan suci. Satu kami sebut Padmasana, yang satunya tadi sebelah sana. Kenapa Bu Kepala Kementerian? Karena di situ namanya taksu. Taksu itu sama kalau kita di Indonesia kan adalah provinsi. Mudah-mudahan agama yang beragama Hindu ada di Tanah Merah dengan provinsi yang berbeda-beda, dia bisa menjalankan provisinya dengan benar. Itu tujuannya. Yang di tengah-tengah tadi adalah bangunan utama di mana kita menjemah Tuhan di dalam hubungan Trit Ita Karano menurut agama Hindu, di mana agama Hindu itu adalah satu, berhubungan dengan Tuhan, 2, hubungan manusia dengan manusia, 3, manusia dengan alam. Karena tanpa keselarasan 3 unsur itu, kita hidup di dunia ini tidak akan pernah nyaman. Sama dengan kita sekarang, pemerintah menggalakkan moderasi beragama,
di mana seluruh tokoh agama diharapkan berjiwa moderat, seimbang antara kiri dengan kanan, kita saling menghargai, saling menghormati. Maka dari itu tadi kami merasakan memang dalam suasana bulan puasa, saudara kita, sahabat kita tidak bisa hadir dalam seremonial ini karena beliau lagi menjalankan ibadah puasa. Dan kami atas nama PHDI Provinsi Papua Selatan, baik secara pribadi maupun lembaga, mengharapkan kepada Bapak Forkompinda yang Bu Asisten 1 mewakili Pak Bupati, sampaikan salam hormat kami dan jangan lelah membantu kami, membimbing umat kami yang ada di Bovendigul. Semoga seluruh umat yang ada di Bovendigul bisa meningkatkan serada baktinya sebagai umat ini. Nah, itu tujuannya didirikan pura ini juga, Ibu, mungkin ingin kami sampaikan secara sekilas untuk di mana umat Hindu bisa bersosialisasi, berkomunikasi, dan mengedukasi agama Hindu secara akademis yang kita sebut adalah peseraman, pembelajaran umat Hindu supaya bisa mendalami ajaran agama Hindu atau tetap berjalan di jalan Dharma. Itu harapan kami, pura ini menjadi pusat pendidikannya secara akademis. Nanti mungkin Ketua PHDI Kabupaten Bovendigul bisa melalui Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Bovendigul bisa sedikit menganggarkan dana untuk peseraman. Kalau bisa bangunan peseramannya Pemda yang membiayai, dan operasionalnya setiap tahun Ibu Kementerian Agama yang bisa membiayai, supaya anak-anak generasi muda Hindu yang ada di Bovendigul bisa belajar tentang agama Hindu yang benar dan selalu ada di jalan Dharma. Nah, itu harapan kami, dan khususnya kepada umat kami yang ada di Bovendigul, mari kita pelihara tempat suci ini dengan baik dan ucapkan rasa syukur kepada yang memberikan lahan ini dulu secara materi, tapi semuanya ini adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Tanpa seizin beliau tidak semuanya akan bisa terjadi. Maka dari itu saya harapkan umat di Merauke, umat di Bovendigul bisa menjalin persaudaraan dan saling menghormati sebagai rencana pemerintah moderasi beragama bisa berjalan dengan baik. Dan untuk akhir kata, kami ingin menyampaikan selaku Ketua PHDI Provinsi Papua Selatan, terakhir kami berharap dengan berdirinya Pura Satyaloka ini bisa memberikan manfaat yang positif bagi umat Hindu yang berada di Kabupaten Bovendigul. Demikian sambutan kami selaku Ketua PHDI Provinsi Papua Selatan. Bila ada kata terucap sambutan terlontar yang kurang berkenan, mohon Bapak Ibu undangan yang sangat kami hormati untuk memaafkan. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Umat yang di Bovendigul ada yang ambil foto kan? Dokumen.